Canceling itu adalah dimana bapak ini speaker itu saling membunuh istilahnya, sehingga suara yang dikeluarkan ini nggak bisa optimal. Itu canceling, ya kan ya. Jadi saling membunuh. Itu terjadi canceling karena satu, polarity kebalik, ya toh. Kedua apa? Posisi kalau subwoofer. Karena subwoofer itu adalah omnidirectional. Omnidirectional itu bulat. Kalau dia naruhnya nggak bener, dia cancel. Saling membunuh, akhirnya subwoofer ini dikasih tambah, mestinya kan nambah naik. Enggak, dia tambah turun. Itu ada hitungannya setengah lambda. Hati-hati itu. Nah, itu adalah canceling sebetulnya. Ya. Itu. Terus Bapak Arif Fikyanto. Nah, ini harus digarisbawahi. Apanya digaris, Ri? Izin share live-nya kok buat teman-teman somen di Karanganyar, monggo. Nggak ada masalah. ACR Deluxe kok, nggak tahu, saya lupa. Soalnya orangnya beli sendiri. Cuman datengin saya dari Surabaya ke Makassar karena orangnya beli power sama saya. Terus saya tarik nyeting diskotik itu 30 juta dibayar. Berangkat saya ke Makassar. ACR bisa enak juga takut. Gini loh, Pak. Semua speaker tuh kalau mau disetting enak-enak. Cuman pertanyaannya adalah efisiensi, Pak. Gitu loh, Pak. Bapak bawa ACR, bawa 2 biji, sama Bapak bawa RCF 1 biji, kencengnya sama. Bapak milih yang mana? Kalau saya milih RCF yang 1 biji, Pak. Karena apa? Nggak capek ngangkatnya, Pak. Gitu loh. Kalau mau disetting enak, bisa. Kencengnya mau ngejar yang mahal, bisa. Tapi banyak jumlahnya. Ngapain? Itu yang kita bicara efisiensi. Gitu loh. Ya, itu supaya Bapak Astiawan Edo ngerti. Saya yang jelasin selalu di video-video saya adalah efisiensi. Bukan enak atau nggak enak. Enak nggak enak itu relatif, Pak. Gitu loh. Yang penting efisien. Dengan, misalnya gini, Anda punya speaker, atau speaker Cina-Cina, 18 in, voice coil 6 in. Itu sangat nggak efisien, Pak. Karena apa? Wattnya besar. Ujung-ujungnya gensetnya Bapak harus gede, powernya harus gede. Itu nggak efisien. Bapak kelihatannya mau kenceng, enggak. Ya toh, kalau nggak percaya buktiin. Bapak kalau deket di Maestro, ya kan ya, Bapak bawaan subwoofer voice coil 6 in. Saya lawan dengan subwoofer saya voice coilnya 3 in. Bapak nanti dengerin kencengan punya saya. Karena apa? Karena punya saya wattnya kecil, Pak. Powernya kuat ngangkat itu, Pak. Nah, Bapak voice coil 6 in, wattnya gede. Akhirnya powernya Bapak nggak kuat. Akhirnya Bapak kalah kencang sama saya. Gitu loh, Pak. Kalau mau taruhan, ayo PPan. Wani aku, Pak. Karena apa? Karena ini jawabannya. Saya ceritain, jangan taruhan sama saya. Ntar tak ambil sungguhan speakernya, ya. Jadi seperti itu. Bapak harus bisa ngitung watt power terhadap speaker. Banyak orang juga nggak ngerti watt power terhadap speaker. Kapan hari dibahas beberapa hari yang lalu, tanya watt power speaker, watt power speaker. Bapak harus punya namanya watt speaker tuh 2 kali. Yang saya angkat di speaker saya yang voice coil 3 in, itu wattnya itu peaknya hampir 3 kali, 2,5 kali. Pada waktu saya genjot, enaknya bukan main. Dan nggak ada atos-atosnya, nggak ada keras-kerasnya. Padahal saya pakai box CLA. Karena apa? Karena tenaganya masih ada. Gitu loh, Pak. Jawabannya Pak Astiawan Edo. Bapak Indro, dirungokno Rizal Firmansyah pakai ACR. Ya, biarin, dia memang endorse-nya ACR. Bapak Rama Lumajang hadir, silakan. Bapak Imam, sebenarnya sistem yang paling bagus standarisasinya seperti apa, kasih contohnya. Menurut saya standarisasi yang paling bagus itu sebetulnya gini, Anda kan beli speaker itu kan bukan beli suara sebetulnya. Anda beli sound itu kan bukan beli sound sebetulnya. Anda kan belinya satu paket, namanya sound system. Sound itu bisa bagus kalau sistemnya benar. Nah, apakah benar sistem Anda? Pertanyaannya. Kalau Anda mau ngomong sistem yang paling bagus gimana? Sistem yang paling bagus adalah sistem yang paling benar. Satu, kita mulai urutkan dari genset.
gensetnya kuat nggak ngangkat sound system Anda, satu. Ya kan ya, kedua genset kelistrikannya, terus kabelnya. Kabel gensetnya ini ke ini panas nggak? Bakal kebakar nggak? Karena nanti akan menurunkan energinya. Dua. Ketiga, ke mixer. Mixernya ini cukup nggak channelnya? Ya kan, bukan mereknya loh ya, cukup nggak channelnya? Yang dipakai auxiliary-nya cukup nggak, tone controlnya enak nggak, terus kemudian high pass filternya gimana, ini kan spek mixer, efek vokalnya gimana, ini gimana, kalau mixer digital preamp-nya gimana, itu dua. Ya ketiga. Keempat, sistemnya Bapak gimana, mainnya di lapangan mana, berapa kali berapa, terus speaker Anda bisa pakai is focus nggak, jadi Anda bisa tahu coverage-nya secara secara virtual, coverage-nya bisa tahu nggak. Nah, itulah adalah standarisasi sebetulnya. Nah, selama ini rental nggak punya standarisasi itu. Rental sistemnya adalah budgetmu piro, budgetnya berapa, ya udah aku main, habis itu nggak enak karena Anda nggak punya standarisasi itu, ya kan ya. Oh, nanti ujung-ujungnya Anda dikomplain murah kok mau enak, ya gini. Wah, nanti akan bertengkar sama orang. Ini yang terjadi. Gitu loh Pak ya. Bapak Gandhi Sartot, mantap Om, dimengerti jawabannya, makasih. Bapak Saiful Aziz, sengok iki rek. Sengok Om, horek. Soundnya sengok ciami ini, horek tok ini ya. Tuh. Bagaimana jika slope 48 Pak? Apakah bahaya di speaker? Enggak juga. Cuman slope 48 tuh saya nggak suka, ripple-nya banyak. Gitu. Bapak Yayanto Mewuko, saya pernah lihat rental di sini mengenai subwoofer yang kuat bocor ke panggung. Itu kenapa enggak? Lah ya itu, karena subwoofer itu omnidirectional. Jadi ke panggungnya ya pasti bocor gitu loh. Kalau apalagi ditaruh center sub, tambah kenceng. Gimana solusinya? Kardioid. Gimana ngukur kardioid? Pakai LMS banyak. Gimana caranya mengukur kardioid? Gampang. Beliau speaker aktif RCF, tinggal dibalik, tekan kardioid, beres masalah. Nggak usah dianalisis lagi, diadjust capek. Itu jawabannya. Beli speaker aktif yang ada tulisan kardioidnya, itu tekan. Nah itu kalau nggak mau capek. Kalau mau belajar kardioid panjang, ya kan ya, taruh mic-nya di sini, ini harus gini, harus speakernya dibalik, loh speaker manajemennya harus powernya sendiri lebih ruwet. Itu caranya Pak. Joy Kim hadirku, terima kasih. Bapak Imron Habibi, tanya aku, maaf sebut merek, speaker ACXL 816 kok kurang kenceng ya mic-nya, cenderung low, apa memang karakternya begitu? Sekarang kalau Bapak dipaksakan, sekarang gini, saya nggak pernah ngukur ACXL 8 frekuensi responnya ini mentahnya seberapa Pak, ya. Karena kalau Bapak losin misalnya, Bapak ini kan 8 inch ya, 8 inch Bapak paksa main di rendah, akhirnya apa? Mic-nya kalah Pak. Gitu loh Pak. Jadi karena pada waktu Bapak masukin box, ya ini ekualisasi, analog ekualisasi, bukan, akustik ekualisasi, ya kan? Bapak dimasukin dalam box, otomatis low-nya akan naik Pak. Nah sehingga mic-nya nggak kedengaran. Nah caranya gimana? Ya itulah fungsinya crossover point. Jadi kalau 8 in jangan dimainkan terlalu rendah supaya mic-nya kenceng Pak. Gitu loh Pak ya. Kalau memang kalau speaker 8 in sebetulnya bukan karakternya ngeluh Pak, karakternya harusnya nge-mid. Tapi karena Bapak losin, Bapak kelihatan itunya. Tapi saya nggak pernah ngukur ya. Kalau ngukur mentahnya saya bisa tahu, oh ini apa. Kalau Bapak bisa smart live, waktu Bapak ngukur, tunjukin ke saya, inbox saya, jaraknya kurang lebih ya sekitar 30 cm lah ya, 30 cm. Speakernya ditodong, ini speakernya, ini speakernya, ini segini mic-nya. Terus Bapak di luar, di free air. Jangan ditaruh di box ya, di free air berapa. Terus Bapak selesai, Bapak masukin box. Terus Bapak todong jaraknya sama. Bapak kasih saya bisa tahu, oh nanti crossover point-nya berapa kurang lebih. Gitu Pak ya. Jadi Bapak seperti itu Pak Imron. Bapak Setiawan Edo, jos penjelasannya aku ya.
Bapak Hans headset. Ko speaker subwoofer daun kertas vs karbon apa kelebihannya dan kelemahannya? Subwoofer daun karbon enak, di Palu nggak rusak. Di Palu nggak rusak, tapi suaranya ya wis begitulah. Gini. Ini guyon ya. Ini sekarang serius ya kan ya. Speaker yang daunnya karbon, saya banyak speaker saya ngelihat orang-orang speaker karbon. Sebetulnya speaker yang karbon itu kenapa Anda yang daun kertas yang nggak dilaminated ya, yang nggak ada laminatingnya warna kilap itu, pada waktu Anda masukin di horn loaded CLA jebol kertasnya, pecah atau sobek. Kenapa sebetulnya? Nggak semua speaker bisa dipasang di horn loaded sebetulnya. Hati-hati ya, hati-hati. Terutama kalau Anda pakai speaker subwoofer Eminence itu nggak bisa dipasang di horn loaded, bahaya ya. Karena apa sebetulnya bahaya? Karena tipisnya speaker sebetulnya sehingga itu pecah. Terus kemudian kertasnya tipis, waktu Anda pasang CLA ruangannya terlalu kecil. Akhirnya anginnya tuh balik ke daun itu kan vacuum. Nggak ada lubang udaranya. Ujungnya apa? Speaker Anda rusak. Nah, orang speaker Anda rusak, solusinya apa? Dia beli speaker yang karbon, dipasang. Wah, ini kuat, tapi suaranya nggak enak. Karena apa? Sudahlah Pak, mau ngomong dari audio mobil, Pro Audio, semua tidak ada speaker yang pakai karbon. Itu cuman kekuatan, bukan bicara sound quality. Ya kan ya? Itu bedanya karbon ya. Tapi kalau Bapak memang pakai karbon kuat, ini aku job nggak jebol-jebol ya, monggo silakan. Tapi kalau saya nggak suka speaker subwoofer pakai bahan karbon. Karena apa? Kertasnya tebel, otomatis kertasnya tebel, nggak bisa kenceng. Akhirnya pakainya banyak, balik lagi nggak efisien tadi. Minum dulu, ngelak. Sorry ya penjual subwoofer kertas karbon, minta maaf saya. Ini bicara semua audio apa adanya. Saya nggak nutup-nutupin, terserah. Mau marah ya silakan, saya nggak sebut merek. Ya. Akar Onggalawe SDW juga penting lah, kan udah dibahas. SDM ya pasti toh, makanya belajar. Mas Drawn Jaya. Nah, soal watt speaker di speaker Cina ada 3 macam watt. Yang mau dipakai acuan watt yang mana, RMS, handling, atau peak? Soalnya pernah lihat speaker Cina ada 3. Yang dipakai sebetulnya yang dipakai adalah handling, Pak. Ya kan ya, karena kalau RMS handling itu adalah biasanya kalau di speaker PD ya, handling itu adalah kali 2. Kalau peak itu kali 4 kalau di PD. Kali 4 dari RMS. Tuh. Ya. Tanya lagi Pak Irkan Abah. Sound panggung saat live mulai enak. Begitu sound FOH bunyi dan kenceng, sound panggung jadi cancel, tidak terbaca jelas di panggung. Solusinya gimana? Nah, gini, biasanya orang itu kan terpacu dengan namanya side fill itu double 15 Pak ya. Nah, side fillmu ini nggak bisa ngelawan FOH karena FOH-nya itu kenceng. Akhirnya ujung-ujungnya ya kan ya, side fillmu tuh nggak denger, bukan cancel, itu nggak denger. Karena kalah kenceng sama FOH, karena bocoran FOH itu juga masuk ke set fill. Gitu loh Pak. Cara satu adalah apa? Bapak smart live. Mic-nya taruh di panggung, di dekat monitor atau set fill. Itu Bapak nanti adjust. Ya kan ya, di adjust apa? FOH-nya harus di delay. Supaya waktunya sama set fill-nya ini sama. Supaya apa? Supaya nggak saut-sautan, seolah-olah nggak cancel sebetulnya. Itu satu. Ya toh, tapi kalau FOH-nya terlalu kenceng Pak, ya set fill-nya banyakin Pak, nggak bisa, gitu loh. Karena set fill itu sama karena FOH itu bocoran panggungnya gila. Itu jawabannya, ya kan ya, solusinya seperti itu Pak. Ya, jadi jangan patokan bahwa Bapak bawa line array misalnya 16 kiri 16 kanan, shopnya 8 kiri 8 kanan, set fill-nya 215, ya nggak bunyi set fill-nya. Terus Bapak bawa 4 kiri 4 kanan, set fill-nya 215, oh enak. Oh gini, oh berarti FOH-nya cancel. Ya enggak Pak, ya kalah kenceng. Itu jawabannya Pak. Bapak Joy Kim, tanya aku gimana caranya canceling, atasi canceling. Lah ya itu dijawab sama Pak Sugeng Rarjofir itu. Biar nggak canceling ya
nggak bocor di panggung ya di cardioid. Nggak cancelling ya, kalau nggak mau cancelling ya polarity-nya harus rata, harus sama. Ya kan ya, kalau misalnya di subwoofer Anda cancelling harus naruhnya 1/4 lambda dan di cardioid. Itu panjang penjelasannya itu. Bapak nanti buka di Google ya. Apa itu cardioid subwoofer? Nah, itu apa itu 1/4 lambda? Buka ya di situ Pak jawabannya Pak. Karena kalau dijelasin dari nol Bapak nggak ngerti 1/4 lambda, wah susah jawabannya. Panjang itu sekolah itu. Wah, saya bisa garuk-garuk ini kepala botak nanti kayak Pak Jo. Berikutnya pertanyaan audio. Mau tanya, sound LR perlu di-delay nggak? Kalau Bapak nganggur, ada delay Pak, sedikit Pak. Karena itu karena Bapak kena panjang kabel speaker dan sebagainya dan apa, ada sedikit Pak. 0, sekian milisecond Pak. Ada Pak, kalau Bapak nganggur ya. Tapi kalau saya setting di gereja, kalau yang bayar saya bayar saya mahal ya saya adjust Pak. Tapi kalau bayar saya murah saya rada malas Pak kadang-kadang Pak. Ya kan Pak gitu. Semoga membantu Pak. Yayan Tumewung. Bambang Trianto, sekarang musimnya banyak yang keliling nyari customer, bukan customer yang nyari kita, dan akhirnya yang keliling nurut sama pembeli mau nggak mau. Disitulah harga jadi amburadul. Lah iya kan Bapak ini kan akhirnya ujung-ujungnya kena makelar lah ya. Kena makelar atau IO jadi-jadian lah ya kan ya. Nah itu pada waktu IO jadi-jadian diketemuin sama Bapak, Pak Bambang Trianto harus menjelaskan bahwa kalau mau murah paketnya A, kalau mau bagus paketnya B. Terus kalau saya pakai A ya kan ya, nanti resiko tanggung penumpang gitu loh. Kalau paket B saya jamin, kalau Bapak berani paket B, kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak nanti potong aja harganya harga paket A. Tapi kalau enak bayarnya jangkep loh ya, gitu Pak. Atau bayarnya 2 kali lipat loh ya. Saya sering juga digituin Pak, ngeset sound system Pak. Pak saya ngeset sound system, kalau nggak enak gimana? Saya bilang, kalau nggak enak, jasa saya yang 25 juta nggak usah dibayar. Saya bilang gitu. Tapi kalau enak, soundnya, Bapak bayar 50 juta mau nggak? Oh nggak mau, ya sudah. Saya kalau nggak enak, ya saya juga nggak mau nggak dibayar Pak. Kalau nggak enak, kita cari solusinya Pak. Gimana caranya? Gitu loh. Dan saya memang tahu kalau memang ruangan akustiknya nggak gaung dan sebagainya, saya yakin pasti enak dan dia pasti puas. Gitu Pak ceritanya Pak Bambang Prianto. Ya kan ya, jadi ya namanya customer tuh punya semua cara lah. Saya juga punya cara juga gitu ya. Bapak Arisendro, masuk akal kaos Bolo Maido dipakai sesuai dana jobe. Nah ya sudah itu. Bapak Adri Putra, phase dan polarity tanda tanya. Maksudnya apa Pak? Nggak ngerti saya Pak. Bapak mau nanya apanya Pak? Ya tolong diulang pertanyaannya. Bapak Sujot, mantap bos, suaranya udah bagus dan nggak putus-putus. Ya Pak, saya udah ngakal, sudah dikomplain sama Pak Irkan Abba. Mana orangnya itu tadi yang komplain itu, yang mulai kemarin-kemarin itu ya. Yang komplain itu, saya langsung mikir, semalam tidur mikir, oh ini pakai ini bisa pakai ini. Oh ternyata saya udah dapat solusinya. Dari iPad saya bisa langsung pakai mixer, top gak? Saya jadi ngerti, wah ini jadi saya ilmu. Ternyata teman-teman di sini bukan komplain ternyata. Tapi membantu saya untuk berpikir gimana caranya mencari mendapat solusi. Ternyata solusinya cuma beli konverter nilainya 50.000. Beres Pak, langsung Pak pakai iPad Pak ya. Tuh. Sekarang Pak Mas Draun Jaya tanya soal setting DLMS Setiap pindah lokasi apa perlu dicuning lagi karena setiap pindah lokasi suaranya pasti beda hasil Sebetulnya gini. Kalau saya, wah ini dia rasain, udowo Pak Irkan Abba umurmu dowo Pak, masuk surga kamu Pak ya. Oke. Jadi kalau saya setting DLMS ya, kalau sistem Anda itu sebetulnya crossover point nggak perlu disetting Pak. Nggak perlu disetting crossover point. Kalau Anda pindah lokasi, yang membedakan itu adalah parametrik equalizernya aja. Karena apa? Karena kan ruangannya, pantulannya beda. Itu yang mengakibatkan PEQ equalizer itu mentoleransi ruangan. Ininya begitu Pak. Kalau saya crossover point nggak mau ubah. Kalau misalnya tempatnya posisinya speakernya
posisinya sejajar gini ya, tingginya line re misalnya, tingginya sama, ini sejajar, delaynya juga pas sama Pak. Saya nggak pernah mau ubah. Paling saya mau beresin adalah EQ-ing, gitu loh. Makanya Anda kalau bikin speaker mentahnya harus agak flat, jadi supaya EQ-nya nggak banyak. Nanti waktu Anda nge-EQ di ruangan, toleransinya dikit-dikit, dan Anda bisa nge-EQ nggak perlu di LMS, nge-EQ aja di loudspeaker management, gitu loh. Nge-EQ aja di loudspeaker management dikit-dikit, gitu loh Pak. Nge-EQ di loudspeaker management dikit, beres Pak, gitu loh Pak. Jadi tinggal ditoleransi. Kadang-kadang saya cuman ada settingan gitu ya, saya nge-EQ di loudspeaker management. Kadang-kadang gini, ini kasus saya nih, ada gereja disetting sama orang A. Ya, habis disetting sama orang A, terus kemudian orang A ini pendetanya ngomong bahwa jangan dirubah loh, saya udah bayar loh, ini mahal loh, ini orangnya yang nyeting dan sebagainya. Saya nggak ngerubah. Akhirnya saya ngomong, Pak, ini saya fine tuning, kalau Bapak nggak suka ini diflatin mixernya digitalnya. Oh iya, tak setting sama saya, jebret. Ini lebih enak. Oke Pak, Bapak udah percaya sama saya kan, berarti soundnya Anda ini nggak enak. Kalau soundnya Anda nggak enak, berarti apa? Sistem Anda ini masih belum benar. Ini loh saya tunjukin, saya harus nyeting lagi. Kalau saya ngomong, ini loh setel lagu, sama aja, sama settingan saya, berarti ini nggak perlu disetting. Saya nggak mau cari uang dari settingan gereja. Tapi kalau nggak enak, saya harus setting ulang. Nah, ini ada biaya, kita ajarin. Ini ada kasus gereja di Duku Kupang. Dia ngomong, ya toh, ini soundnya yang nyeting orang Bandung. Nah, dia ngomong, ini yang nyeting soundnya orang Bandung. Saya bayar mahal loh ini. Terus saya ngomong, ya sudah, kalau Bapak datang ke tempat saya, istilahnya dia tuh beli mixer digital sama saya. Terus saya ngomong sama pendetanya, kalau memang Bapak udah bayar mahal, ya sudah, saya pulang. Saya cuma masang mixer digital ini, tak urutkan channelnya, sudah ya, tak tinggal ya, selesai ya. Terus dia ngomong, loh kok udah enak ini? Loh katanya enak tadi, kok sekarang Pak pendeta ngomong gak enak? Lah bingung saya bilang gitu. Ini gimana? Yang benar gimana? Ya menurut kamu pribadi enak gak? Menurut saya pribadi gak enak Pak. Kenapa? Lihat Twitternya Bapak mati satu kok. Speaker Bapak lo Twitter, speakernya ada 2 kiri 2 kanan. Satu Twitter mati. Lo speakernya Bapak Twitternya mati satu. Bapak ngomong enak itu gimana? Jangan perkara Pak karena mahalnya, terus Bapak bilang ini enak. Gitu loh. Ini gak enak. Ya sudah settingin. Terus dia ngomong, kalau kamu nyeting gak enak gimana? Kalau gak enak jangan dibayar. Tapi kalau enak bayarnya 2 kali lipat. Sampai begitu. Sampai akhirnya gereja itu nyeting sampai hari ini tidak ada jebol. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu didatengin oleh teman saya. Didatengin sama teman saya karena pendetanya itu masuk di gereja lain. Soundnya lebih enak, dia kalah. Ya kan ya. Dia panggil orang gereja, panggil orang lain untuk di-adjust. Nah, terus orang lain yang mau adjust ini nanya, sound system ini dulu yang analyzer namanya siapa? Oh, yang analyzer namanya Michael. Gitu loh. Yang ngecas namanya Michael. Oh, gitu ya. Terus dia nyalain analyzer. Terus kemudian habis nyalain analyzer, saya dicek, analyzer saya udah bagus, ditutup lagi sama dia. Tetap ditarik lagi pendetanya. Gimana? Oh iya nih, soundnya tambah enak ini, kena sugesti. Terus kemudian ditelepon saya. Kok settinganmu nggak tak rubah, settingannya udah bagus. Thank you ya Ko ya, aku nggak susah payah. Akhirnya tetap aku dapat duit. Saya ketawa, ya kan ya, saya ketawa ngakak. Saya bilang, jangan nggak dirubah, rubahan aja biar jebol. Habis jebol nanti bilang lagi sama saya, kok jangan kok ini gereja, kok kasihan kok lo. Sampai saya begitu. Ada ini cerita, gitu loh. Jadi ini yang terjadi di saya. Terus Pak Irkan apa? Aku dirasani, haha. Ya Pak, Bapak tak cariin. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Irkan Abba. Sehingga saya berpikir gimana caranya saya online pakai iPad saya. Ternyata saya dapat solusinya. Ini loh, jadi nggak pakai laptop. Wah, dapat solusinya cuman keluar uang 50.000 akhirnya. Mantap Pak. Thank you loh Pak. Makanya sampai tak rasani umurnya dowo. Ya. Rizky Purnama Rizky, samaku kasus gereja di tempat saya, sewa orang katanya soundman-nya Java Jazz. Nah, ya udah ikutin aja. Ex-friend Dennis, kok kursus tuning di Maestro berapa rupiah? Terus mau alatnya modal berapa?
Kursus tuning di Maestro Smart Life 3 juta. Alatnya, modalnya beli alat tuning ya terserah. Soundcard, kalau ya saya saranin beli soundcard yang 2 jutaan, mic-nya yang 1 jutaan, 3 juta. 3 juta ya 3 juta itu. Sama kabel-kabel ya paling 3/4 lah. Ya udah itu modalnya. Mas Draon Jaya, siap Om, makasih sama-sama. Nah, kurang lebih begitu ya masalah persewaan rental sound ya. Ya, aku nggak ambilin minum dong Bang. Sudah datang artis saya. Jadi banyak hal ya kita harus bahas ya. Jadi murah itu nggak akan bisa bagus, gitu loh. Murah itu nggak akan bisa bagus. Ada yang kelewatku untuk Ronggolawe. Tolong diulang ya pertanyaannya apa? Kayaknya Ronggolawe udah saya jawab kok. Dia ada apa namanya, ada transportasi, dihitung transportasi dia nggak jadi bikin mumet kok. Udah bener itu hitungannya dia. Dia ngitung overhead cost gitu loh. Udah bener. Pak Imam gimana Pak Imam dengan ide saya pakai kaos Paido? Asik ya. Siap kok, terima kasih ya sama-sama. Bapak Gandhi Sardot. Aduh, keringinan aku. Sik ya. Aduh. Om, respon frekuensi bagus apakah menjamin suara bagus nggak Om? Nah, ini pertanyaan very good ini ya. Jadi gini, banyak orang Smart Life itu banyak orang yang sangat percaya dengan apa namanya, dengan alat ukur, sehingga alat ukurnya rapi banget. Tapi balik lagi Pak, inilah bedanya speaker mahal sama speaker murah sebetulnya. Speaker mahal kalau Anda genjot, dinamiknya itu terjaga. Kalau speaker murah, Bapak genjot, dinamiknya kan Bapak nge-EQ di Smart Life kan pakai pink noise. Pink noise kan sinyalnya ini kan stabil, jos, terus kan rata. Bukan dinamik kayak band. Mukul snare drum, tang, tawang, tang, kick drum, jujuk. Nah, itu kan beda. Contoh aja simpel lah. Bapak pasang lagu, misalnya nih, pasang lagu pakai power Cina ini terjadi ya. Sorry, bukan saya ngejek Bapak punya power Cina ya, Bapak ya di sini ya. Bapak pernah dengerin nggak istilahnya power Cina itu pada waktu Anda nyeting lagu yang cepat, misalnya lagu house musiknya duk tak duk, bassnya langsung kedodoran gitu, kedodoran. Nah, itu yang menjadikan Anda kedodoran ini, yaitulah power Cina, itulah damping faktor gitu loh. Nah, itulah dynamic. Di Smart Life itu nggak kelihatan Pak, rapi bagus, itu satu. Nah, ini adalah telinga kita yang terakhir fine tuning, dan kita berpikir ulang gimana caranya sound kita ini nggak kedodoran gitu loh. Jadi problem ini yang Bapak harus pikirin gitu loh. Kalau saya nyeting Smart Life saya nggak pernah flat Pak. Di garis lurus gitu, saya ngelihat, saya nggak bisa ngomong. Kalau Bapak speakernya bagus kayak Mayer gitu, Bapak flatin, bagus Pak keluarnya Pak. Tapi kalau speakernya Bapak amburadul Pak, jangan sekali-sekali di flatin Pak. Hancur. Ya, itu kalau saya. Terus, Pak Gandhi Sardot lama. Wah, Bu Bos wis datang. Bentar lagi tutup kayaknya. Bapak Abi bukan orang brutal. Pernah nggak tuning di tempat diskotik? Customer saya diskotik zaman dulu banyak di Makassar. Di Jalan Nusantara itu banyak customer saya. Itu kalau saya nyeting diskotik, itu saya terkenal di Makassar itu. Ada satu tukang setting diskotik di sana, pernah tak kalahkan sama saya, sampai orangnya marah sama saya, ya kan ya. Itu pakai speaker custom isinya ACR,
jam 2 malam itu Kapolres datang disuruh ngecilin. Suaranya itu sampai ke sana, sampai Kapolres suaranya. Terus kemudian lantainya orang itu gewater nggak karu-karuan. Di lantai 5 waktu itu diskotiknya di lantai 5, saya pasang itu sampai lantainya geter nggak karu-karuan. Nggak sakit. Terus dia ngomong, gila son ini kok kenceng sampai orangnya gitu. Speakernya pakai ACR, bukan Fabulous yang lebih jelek. Saya lupa pakai ACR apa. Boxnya custom. Itu saya atur 1/4 lambda. Wah, gak karu-karuan. Tuh. Hadirku asik, cocok. Ya, makasih. Bapak Aris Hendro, wah cocok buat referensi, buat karos. Ono rupa, ono rego, ono rupa, ono kualitas suara. Salam dari Paguyuban Sound System Pati Timur. Ya, makasih. Kok kalau tuning pakai smart left fasenya nyambung, wajib nyambung apa enggak? Banyak orang mau mengejar fasenya sambung, banyak orang. Tapi sebetulnya fase itu nyambung sebetulnya, nggak ada fase putus, cuman beda cycle time, beda nyambungnya itu di waktu yang akan datang gitu loh. Jadi itu dianggap nggak nyambung, sebetulnya itu nyambung. Kalau Anda ngeliat di Smart 5 nggak bisa, kalau Anda lihat di Smart 7 baru bisa lihat nyambungnya itu, sebetulnya nyambung. Ya, kalau saya kalau kepingin nyambungin fase itu gampang Pak, slope-nya jangan 24, slope-nya 18 dB, 12 dB itu gampang nyambung Pak. Tapi pertanyaannya, suaranya enak enggak? Kalau Bapak mau bagus, slope 24 dB tapi bisa nyambung.